Assalamualaikum Pak Thoyib, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Win, alhamdulillah saya sehat, Pak Win sehat juga. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Ini dengar-dengar Bapak mau proses coaching ya? Iya, betul Pak. Ya, di dalam proses coaching ini kan kita mengadakan pra observasi dulu Pak. Betul. Jadi yang pertama saya harus menjelaskan nih kriteria apa aja yang harus Bapak sampaikan pada saat coaching. Yang pertama adalah kriterianya adalah Bapak menggunakan alur tirta ya Pak. Iya. Dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Dari konsep tirta itu juga Bapak bisa mengembangkan, yaitu dengan mendengarkan dengan rasa, terus menggali dan mempertanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach, ataupun juga Bapak juga bisa present, hadir penuh seperti itu Pak. Iya. Ada yang perlu ditanyakan Pak? Saya Untuk rasa kriteria itu kriteria dalam hal tersebut saya enggak Pak. siap ya. Siap Pak. Jadi yang kedua, yang selanjutnya, sebenarnya kompetensi apa sih Pak yang mau dikembangkan waktu proses coaching? Yang ingin saya kembangkan itu gambarannya ada 3 hal Pak. Apa itu Pak? Yang pertama persen kehadiran, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kepada coach saya. Gitu Pak. Ada lagi? Saya rasa itu aja Pak. Dari kompetensi yang dikembangkan tadi nih, dari pertanyaan berbobot, terus mendengarkan aktif, terus present, Iya. itu bagian kompetensi apa nih yang spesifik yang Bapak kembangkan? Yang kemungkinan sangat spesifik dengan diri saya dan coach saya itu ada 2 hal Pak. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang Mendengarkan kedua dengan aktif. adalah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. 2 hal tersebut gitu Pak, karena kan memang mendengarkan dengan aktif, Iya. saya dapat melihat secara langsung, kemudian dapat mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan dengan coach saya. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan berbobot karena saya melihat dengan pertanyaan berbobot ini saya akan menggali solusi agar coach saya itu bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu, Pak. Yang terakhir Pak, kan itu kompetensi yang pengen dikembangkan. Yang terakhir adalah indikator ketercapaian dalam pengembangan Bapak saat melakukan coaching Pak. Saya anggap indikator hal tersebut tercapai jika coach saya, nah kebetulan di sini nanti adalah Pak Teguh, beliau itu dapat menemukan solusinya untuk dirinya sendiri Pak. Begitu. Jadi saya hanya sekedar menjadi stimulus, memberi pertanyaan, kemudian dia menjawab, tapi di sisi lain dia juga akan menggali apa yang ada di dalam dirinya. Itu saja Pak. Wah keren, luar biasa Pak Thoyib ya. Mudah-mudahan ntar di observasi berjalan lancar. Amin. Dan kita ngobrol-ngobrol kembali di pasca observasi ya Pak ya. Siap Pak, siap. Selamat bertugas, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Thoyib. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Thoyib. Bagaimana Pak Thoyib kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Gitu. Baik Bapak. Naik aja nyantai aja. Siap, Kalau mau sambil siap. makan silakan sambil makan. Boleh Bapak diambil aja. Oke. Jadi seperti ini Pak Teguh, saya dengar Pak Teguh itu ingin membicarakan sesuatu dengan saya, gitu ya. Hal apa nih yang mau dibicarakan kita hari ini? Baik Bapak. Untuk hari ini saya ingin mendiskusikan terkait bagaimana caranya kita sebagai guru itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik saya, terutama di tingkat sekolah dasar Bapak. Oke. Next selanjutnya kalau menurut Pak Teguh
dari tujuan motivasi itu hal apa ya yang bisa direfleksikan nantinya ke depannya dari motivasi anak-anak ini? Jadi begini Bapak, kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada kelas saya, itu motivasi belajar di beberapa siswa itu sangat rendah sekali. Kenapa saya bilang sangat rendah? Karena ketika saya sedang mengajar, anak-anak itu tidak fokus, matanya kosong. Ibarat seperti ini, jiwanya itu ada di luar sekolah, sedangkan badannya itu hanya ada di sekolah. Seperti itu Bapak. Ditambah lagi ketika kita itu memberikan tugas untuk dikerjakan, mungkin anak-anak ketika kita berikan 10 soal itu dalam waktu 20 menit sudah selesai. Tapi untuk beberapa anak ini kita berikan soal 1 atau 2 saja, itu dalam waktu 20 menit belum tentu mereka mau mengerjakannya. Oke, berarti problemnya di 2 hal ya. Yang pertama, anak hanya sekadar datang aja ke sekolah tapi dia sebenarnya nggak niat belajar gitu ya. Terus yang kedua, anak-anak itu dia sekedar ikut belajar, cuman mungkin butuh setir waktu yang agak lama gitu ya. Betul. Oke, dari hal tersebut, menurut Pak Teguh secara penilaian ya, dari skala 1 sampai 10, anak-anak ini di skala berapa nih? Kalau dilihat dari kondisi yang terjadi pada kelas saya, itu dilihat dari ukuran skala 1 sampai 10, mungkin mereka itu hanya di angka 2 sampai 3 saja Pak. 2 sampai 3 saja. Kalau menurut observasi yang saya lakukan ketika dalam proses pembelajaran di kelas. Iya, betul. Jadi skala 2 sampai 3 aja, berarti kategori skala rendah ya. Betul sekali. Oke. Gambaran dari anak-anak, kenapa anak-anak ini kok bisa seminim itu Pak? Kalau kita perhatikan ya Pak, kita kan juga nggak bisa yang namanya menjudge apakah saya yang salah dalam memberikan metode pembelajaran ataukah emang dasarnya itu dari anak tersebut yang kurang motivasi. Tapi kan dalam dunia pendidikan itu kan anak tidak pernah salah. Tapi kita sebagai guru itu harus mencari tahu penyebab dari kurangnya motivasi belajar pada anak tersebut. Maka dari itu kita sudah coba untuk konsultasikan hal ini kepada guru yang mengajar di kelas dia di jenjang sebelumnya. Memang guru tersebut mengatakan kalau anak tersebut motivasi belajarnya itu rendah. Kita coba tanya ke orang tuanya juga sama, motivasinya itu rendah untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Maka dari itu ini kita lagi coba untuk mengulik. Siapa tahu nantinya itu dari hasil diskusi kita, saya itu punya gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan. Kondisi motivasi anak ini bisa mungkin tidak kalau dipengaruhi dari kondisi lingkungan sekolah atau kondisi dari orang tua, menurut gambaran Pak Teguh. Kalau kita coba untuk melakukan diskusi baik itu kepada orang tua ataupun kepada rekan-rekannya di kelas, memang pengaruh dari lingkungan itu sangat kuat Bapak. Kenapa? Karena ketika saya diskusi dengan orang tuanya, sekalipun mereka itu orang tuanya itu sudah mengajak atau mengarahkan anaknya untuk belajar, sekalipun di rumah ya, itu mereka itu tetap enggak. Jadi motivasi anaknya itu rendahnya itu bukan cuma di sekolah, tapi juga rendahnya itu juga ketika dalam di rumah dengan orang tuanya. Setelah diteliti, diselidiki, observasi kepada beberapa rekannya, ternyata emang pengaruh itu dari faktor lingkungan sekitarnya. Dari faktor lingkungan sekitarnya. Iya. Okay. Kategori motivasi rendah menurut pandangan Pak Teguh, hal mananya nih? Apakah bisa dari bentuk semangatnya belajar, apakah secara nilai akademik gitu, atau yang lainnya menurut Pak Teguh yang mana nih? Yang pertama, kita berdasarkan acuan data. Acuan datanya dari mana? Yang pertama dari hasil asesmen. Oh, dari acuan. Acuan itu dari asesmen yang pertama. Yang kedua itu dari tingkat kehadiran. Dari tingkat kehadiran. Dia dalam waktu seminggu itu mungkin hanya masuk 2 sampai 3 hari. Sedangkan sisanya itu tidak masuk. Padahal ketika kita coba tanya ke orang tuanya by phone, itu anaknya berangkat ke sekolah, tapi ternyata di tengah jalan belok. Main sama teman-temannya, karena kan kita masih siang. Jadi dia itu main sama teman-temannya yang sudah SMP, SMA, yang paginya sekolah, siangnya nggak sekolah. Ya. Mayoritas anak-anak
kelas berapa nih Pak yang memang motivasinya rendah ini? Kelas 4 Pak. Oh, iya, Kita di kelas 4. ya. Di kelas 4. Oke. Di kelas 4 ini anak-anak cara bahasa sederhana pergaulannya sudah luas ya. Iya betul. Betul, sudah bukan lagi bergaul dengan anak-anak SD-nya Espantarania. Iya. Tapi sudah SMP gitu ya. Oke. Ada mungkin nggak Pak kalau seandainya motivasi ini agak sedikit berantakan karena faktor dengan pergaulan temannya yang SMP ini Pak? Kalau menurut saya pasti ya. Karena dari lingkungan teman-temannya. Tapi kalau dengan kondisi rekan sejawatnya dia Pak yang sesama di kelas 4 ini apa sebaliknya atau tidak itu Pak? Jadi kalau untuk teman-temannya ya Pak, itu kan yang saya perhatikan anak yang motivasi belajarnya rendah karena Iya. faktor lingkungan itu hanya 2 sampai 3 orang, paling banyak 4 orang. Tapi yang satu itu agak sedikit berbeda, agak sedikit kurang, motivasi agak sedikit lebih tinggi. Nah, kita coba untuk apa namanya? Coba untuk mengajak teman-temannya, bisa kan nih teman-temannya itu ngerangkul supaya ikut ketika dalam proses pembelajaran, mengajak supaya dijemputlah ke rumah, nanti bareng-bareng ke sekolah. Itu sudah kita lakukan Bapak. Oke. Berarti kolaborasi modelnya seperti itu ya? Betul, Antara kolaborasi. anak yang motivasi rendah dengan anak yang motivasi tinggi seperti itu. Iya, karena kita kemarin sudah coba untuk mengajak beberapa anak di sekolah yang memang rumahnya itu dekat. Jadi kalau mau berangkat coba disambar, berangkat bareng ke sekolah. Jangan sampai nantinya itu kalau dibiarin aja kan ngakunya sih bilang sekolah tahu bisa belok kan kita nggak tahu. Tapi kalau ada temannya yang ngajak kan kalau dibilang kerja belok kan otomatis temannya bisa melaporkan ke saya terus langsung disamperin ke tempat tongkrongannya. Jadi yang menurut Pak Teguh dapat simpulkan nih dari hal tersebut tentang motivasi anaknya yang Pak Teguh didik gitu, apa nih yang dapat Pak Teguh simpulkan dulu sebelumnya? Jadi kalau kita amati motivasi rendah yang ada di kelas saya itu disebabkan oleh faktor lingkungan Bapak. Faktor lingkungan. Oke. Yang pertama, nah yang kedua, sekalipun dia itu hadir di sekolah tapi pikirannya itu jauh, ada di luar sekolah, di sekolah. Nah yang ketiga itu kita coba untuk berbagai macam metode supaya anak tersebut memiliki motivasi yang tinggi untuk kembali ke sekolah. Salah satunya adalah dengan mengajak rekan-rekannya untuk nyamperin ke rumahnya, dan itu ternyata cukup efektif karena mungkin kalau misalnya dia nggak disamper dia bisa bilang, tapi kalau disamper otomatis dia malu tuh kalau nggak masuk ya. Bisa seperti itu. Berarti yang disimpulkan dua hal tersebut ya. Ya. Gitu. Nah, untuk menanganinya, hal yang paling mudah kalau menurut Pak Teguh lakuin untuk memancing motivasi anak ini, hal yang paling mudah. Kalau yang paling mudah itu kan kita sering sudah membuat yang namanya keyakinan yang sepakat kelas. Jadi di setiap awal pembelajaran kita coba untuk menanamkan kembali, mengingatkan kembali terhadap keyakinan dan juga kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama di awal. Untuk disepakati bersama dan dijalankan. Karena kan mungkin membuat kesepakatan kelas itu kan mudah, tapi kan proses untuk menjalankan dalam kegiatan sehari-hari itu kan yang agak rumit. Jadi harus butuh proses lah, ibaratnya harus diberikan penguatan terus-terusan. Itu yang kita lakukan. Lalu kita akan mengadakan yang namanya pendampingan individu kepada siswa tersebut. Nah yang ketiga dengan cara bekerja sama dengan wali muridnya. Jadi kita berkolaborasi dengan wali murid untuk mengenangani siswa tersebut. Jadi gini Pak, tadi beberapa hal telah saya simpulkan. Pak Teguh ini coba untuk memancing motivasi anak ya. Itu. Nah, kalau sekarang kita flashback kembali Pak, kita flashback kembali Pak Teguh sebagai seorang murid. Hal apa sih yang sebenarnya diinginkan seorang murid itu? Kita coba untuk flashback, mengulang memori kita pada masa-masa sekolah ya Pak. Sebenarnya kalau bisa kita ada di sudut pandang peserta didik, memang yang namanya berangkat ke sekolah itu butuh yang namanya perjuangan, motivasi yang tinggi. Karena kalau misalnya kita motivasinya kurang, mungkin saya juga akan melakukan yang sama. Buat apa kita ke sekolah kalau misalnya di sekolah itu membosankan dan
Iya. Di luar itu kita bisa menongkrong dengan teman-teman yang memang asik, istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya coba untuk merefleksikan, kalau misalnya saya jadi siswa, kalau saya punya guru yang asik, menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan, itu mungkin saya juga pasti lebih senang untuk datang ke sekolah. Misalnya seperti kalau saya itu diajak belajar tapi sambil bermain, baik itu bermain di kegiatan ice breaking atau menggunakan game-game education di dalam media pembelajaran, karena kan sekarang udah banyak tuh main game di media pembelajaran, dan anak-anak juga saya yakin mereka itu pasti senang kebanyakan main di HP. Jadi kan kita bisa memadukan antara permainan dengan pembelajaran seperti itu. Oke, berarti garis besarnya hal yang sangat mungkin Pak Teguh rencanakan gitu ya, mengangkat motivasi anak tersebut, membuat pembelajaran yang tidak membosankan gitu ya. Betul Bapak. Agar secara akademik anak-anak yang tertinggal ini motivasinya dia dapat mengejar teman-temannya yang memiliki motivasi yang tinggi gitu ya. Seperti itu Bapak. Oke. Nah, kalau dibuat kesimpulan Pak dari obrolan kita saat ini, apa ini yang bisa Pak Teguh tangkap saat ini? Jadi yang pertama itu saya memiliki peserta didik yang memiliki motivasi yang rendah. Untuk itu saya perlu yang namanya memberikan penguatan dalam keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kita bangun bersama di awal. Nah, yang kedua, saya akan coba untuk memberikan metode pembelajaran yang beragam dan variasi serta menyenangkan melalui aplikasi games. Kalau cara itu masih ternyata kurang efektif, saya akan melakukan pendampingan individu untuk penguatan mental dan karakter peserta didik tersebut. Kalau masih kurang juga, saya coba untuk bekerja sama dengan wali murid. Wali murid ya. Iya. Ya, jadi di sini secara garis besarnya kita ngobrol ini menemukan solusi dari hal yang ditemukan oleh Pak Teguh sendiri gitu ya. Betul. Tadi kalau kita bicara motivasi rendah, Pak Teguh akan mencoba untuk membuat metode yang belajar yang baru, kemudian melakukan pendampingan, terus kemudian penguatan keyakinan yang pernah dibuat sebelumnya itu akan dihidupkan kembali, ditanamkan kembali kepada jiwa seorang murid ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau seandainya itu masih dikurangkan, Pak Teguh akan berkomunikasi dengan wali muridnya ya. Betul. Untuk menjaga kondisi anak ini lebih steril gitu ya, atau lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan saya yakin juga Pak Teguh di sini dengan optimis yang tinggi, saya yakin bisa gitu. Pasti Ya, gitu. Pasti. Kalau tadi kita bicara di awal dengan skala anak yang motivasinya rendah ini memiliki skala rendah 2-3 mungkin. Insya Allah nanti akan sampailah di skala atas ya. Betul. 9 atau 10. Ya, Insya Allah. Saya kayak Bisa. Oke, baik Pak Teguh, kalau seperti itu next minggu depan kita akan bicara lagi hal seperti ini. Mudah-mudahan saya akan melihat kita akan mengevaluasi bersama tentang perkembangan peserta didik kita ini ya. Baik, Oke, itu aja yang kita obrolin saat ini ya. Terima kasih atas waktunya Pak Teguh, maaf nih ganggu waktunya juga ya. Siap, tidak apa-apa Pak. Oke, saya tutup ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Win. Kayaknya udah cerah banget ini. Ya, alhamdulillah saya hari ini jadi termotivasi ya, karena habis coaching dengan Pak Teguh, ternyata saya juga ikut termotivasi nih. Ternyata Pak Teguh motivasi buat muridnya cukup luar biasa Pak Win. Iya. Jadi kan sebelumnya kan kita sudah membicarakan pra-supervisi ya Pak. Iya, sudah. Terus saya pribadi juga sudah menyaksikan waktu observasi atau waktu coaching dengan
Pak Teguh. Nah ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan nih. Iya, iya Pak. Setelah hasil dari coaching tadi. Ketika coaching nih yang terjadi ini, indikator ketercapaian waktu Pak Thoyib sama Pak Teguh itu apa? Oke. Yang pertama saya konsisten mencoba untuk tetap berada di jalur Tirta Pak. Maksudnya dalam segi konsepan Tirta ya, dalam metode coaching gitu. Saya menyimpulkan Tirta itu dari mulai tujuan, identifikasi, rencana sampai dengan tanggung jawab. Saya coba untuk menjaga komunikasi saya dengan Pak Teguh Ya. ketika coaching tersebut agar tidak keluar dari jalur itu, karena kan memang saya berharap dengan komunikasi kita, saya dengan Pak Teguh, ini terjadi sebuah solusi, sebuah kesimpulan yang baik untuk perkembangan yang dihadapi Pak Teguh tersebut. Maka saya berprinsip dalam komunikasi kita itu jangan keluar dari kita, karena kita menurut anggapan saya sebuah metode yang sangat luar biasa dalam kita berbicara dengan orang lain, agar orang tersebut dapat menemukan solusinya dan dapat menyimpulkan problematika yang dihadapinya gitu Pak. Oh iya. Jadi indikator ketercapaian tadi Betul. Bisa menyimpulkan ya. Bisa menyimpulkan seperti itu. Ya Pak. Ini kan tadi saya juga menyaksikan ya, menyaksikan proses coaching. Ini memang ada beberapa catatan yang harus kami sampaikan kepada Thoyib. Alhamdulillah dalam proses coaching itu berjalan lancar. Catatan saya yang selanjutnya Pak Thoyib juga sudah melaksanakan alur Tirta, yaitu dari tujuan Pak. Tujuan tadi Bapak juga di awal sudah menanyakan juga tujuannya apa sih Pak Teguh ini. Dan terus kemudian diidentifikasi juga sangat baik untuk identifikasi masalahnya. Terus di rencana aksi juga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot nih, sehingga yang awalnya Pak Teguh itu masih ngebayang ya, beliau akhirnya dengan pertanyaan berbobot dari Pak Thoyib, potensi dirinya muncul. Yang kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab nih, apa nih yang harus dilakukan segala macam. Tadi dari Pak Teguh juga sudah muncul nih, beliau menyimpulkan potensi diri dan rencana aksinya yang akan dikerjakan. Ini juga sudah sangat baik nih Pak Teguh. Tetapi mungkin nih Pak, ada kompetensi nggak nih? Tadi kan udah bagus nih proses coaching nih. Iya. Berdasarkan hasil coaching tadi, ada nggak kompetensi yang mau dikembangkan lagi nih Pak? Ya, jadi menurut cara pandang saya sendiri Pak, mungkin saya yang namanya manusia biasa Pak ya. Iya, iya. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya dalam diri saya sendiri. Nah, kebetulan dalam coaching sendiri ini saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka yang pengen sebenarnya ingin saya tingkatkan kembali itu cara berkomunikasi. Kenapa cara berkomunikasi ini saya anggap penting buat diri saya? Ternyata kalau kita berbicara dengan orang lain itu bukan hanya mendengarkan saja kemudian menangkap saja, tapi kita juga harus ada namanya sebuah pemahaman psikologinya. Gitu. Nah, ini pemahaman psikologinya menurut saya harus saya pelajari lebih dalam lagi. Satu, cara berbicara dengan orang lain, seperti itu. Kedua, cara mendengarkan dengan orang lain. Kemudian ketiga, cara menanggapi bahasa tubuhnya orang lain itu seperti apa. Nah, ini yang menurut saya perlu saya tingkatkan diri saya sendiri, agar ketika next ke depannya, ketika saya melakukan coaching dengan orang lain, orang itu lebih nyaman, lebih rileks, dapat menemukan permasalahannya sendiri, bahkan sampai dia membuat rencana dan solusi dan permasalahannya sendiri. Wih, keren banget, luar biasa ini Pak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya ya di dalam pasca supervisi ini sudah selesai. Ya, Pak. Selamat dan sukses buat Pak Thoyib yang sudah melakukan observasi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu, ngobrol-ngobrol lagi.
dengan pengalaman barunya Pak tentunya, Siap, Pak. dan membuat kita lebih percaya diri, lebih kompeten, dan tentunya lebih bahagia. Siap Pak ya. Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.